Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel YD Chana. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Saya rasa teman-teman sudah tahu ya, hari ini saya lagi di mana. Ini saya lagi ada di Padang Gurun Kelameli, tepatnya di daerah Aletai, Xinjiang. Jadi ini tuh panas sekali teman-teman, sepertinya tuh 40 derajat lebih Celcius dan terik sekali mataharinya. Ini sangat menyengat kulit ya. Ini saya sampai melindungi kepala dan kulit, semuanya harus dibungkus, kalau enggak takut terbakar kulitnya. Yuk sekarang kita masuk yuk, tapi sebelumnya saya lagi nungguin An yang lagi ke toilet. Jadi teman-teman jangan lupa ya, bantu juga, dukung juga channelnya Y dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share sebanyaknya agar Y dan keluarga tambah semangat untuk nge-vlog. Ramai sekali ya teman-teman tempatnya, dan ini tuh gratis ya. Jadi saat kita melalui jalan, di pinggir jalan ini dibuka tempat wisata seperti ini, lumayan besar, ada tempat parkirnya, ada tempat rest areanya yang besar ya, dan wisatawan bisa berkeliaran di sekitaran padang gurun ini untuk berfoto-foto. Kata suami saya nggak kelihatan apapun, apa yang mau dilihat wajahnya. Habis ya teman-teman, ini kena anginnya aja kayaknya tuh panas banget, makanya sampai menutupi seperti ini. Kita nggak pakai masker wajah ya, tuh yang penutup wajah atau muka. Kelameli Shamo Kongyuan atau Taman Gurun Kelameli terletak di daerah Fuhai, Aletai, Xinjiang Utara. Taman ini berada di timur rest area jalan tol Urumqi Aletai, berjarak sekitar 240 km dari kota Urumqi. Tempat ini terdapat di dalam kawasan gurun Gurban-Tunggut yang terletak di antara pegunungan Aletai dan Tian Shan, dan merupakan gurun terbesar kedua di Tiongkok, dengan luas wilayah sekitar 50.000 hingga 57.000 km persegi. Berbeda dengan hamparan pasir yang terus berpindah, gurun ini pada dasarnya merupakan gurun yang stabil dan semi-stabil, dengan vegetasi musiman yang melimpah. Di daerah ini juga, fosil dinosaurus raksasa bernama Clamelisaurus ditemukan di sini. Jadi tempat ini memiliki nuansa perpaduan antara tema geologi dinosaurus dan gurun jalur sutra. Teman-teman, kita lanjut yuk perjalanan. Oh iya, kami selama di Xinjiang ini menyewa lentur ya untuk berwisata ke Xinjiang bagian utara selama beberapa hari. Jadi kan suami juga udah mengemudi dari rumah di Yingchuan hingga Xinjiang itu sekitar 2000 km lewat. Jadi supaya perjalanan lebih nyaman dan bahagia, tidak kecapean ya. Jadi kita menyewa lentur ini sudah jauh-jauh bulan sebelumnya sudah di booking. Ini lenturnya memakai mobil MPV, isinya 7 orang termasuk pak supir. Lalu paketannya ini selama perjalanan transportasi udah pasti ya, mobil, pak supir, tol, dan biaya bensin sudah termasuk, lalu tempat wisata, hotel, dan yang kita keluarkan itu hanya nanti untuk biaya makan siang dan makan malam saja, karena kan sarapan sudah dapat dari hotel ya.
dingin-dingin karena panas ya di luar ya. Ini dia beli yogurt cube atau yogurt block. Enak, makasih. Jadi hanya 10 yuan dapat 10 plak. Saya sudah pernah buat, ada di YouTube saya, tapi sudah lama banget teman-teman cara buatnya, bisa diikuti. 太热了，热的我不行了。 Kami ngumpet di dalam mobil pakai AC. Halo. 有大块，大块哦，makasih. 再尝一口吧。 Kok 这给爸爸。 kami perharinya jalan 500 km kurang lebih untuk jalan-jalan muterin satu Xinjiang Utara. 看不到哪里了。严格就是因为内蒙古。 Kami sudah sampai di penginapan yang sudah diatur oleh Lentur sini. Penginapan di kota kecil, kota kabupaten. Nanti kita lihat yuk kamarnya seperti apa yang diberikan. Ini teman-teman, penginapannya seperti ini dapatnya. Sengaja ya pilihannya kami adalah yang single bed 2. Jadi nanti saya sama An tidur berdua, suami tidur sendiri. Sekarang jam 5 sore ya teman-teman. Kami disuruh istirahat dulu karena matahari masih terik banget. Nanti baru ngumpulnya lagi jam setengah 9 malam untuk berangkat ke tempat wisata satunya lagi. Karena tempat wisata yang itu kata pas supirnya bagusnya itu saat sunset atau matahari terbenam. Karena di sini matahari terbenamnya lebih lama, mungkin sekitar jam 9:15 apa 9:30 ya kurang lebih baru matahari terbenam ya. Maka dari itu jam setengah 9 baru ngumpul di lobi berangkat. Si Aan sibuk beresin barang, dibuka-bukain supaya nanti pas mau digunainnya gampang. Dia rajin membantu kali ini teman-teman, sekarang udah lumayan besar ya umurnya, jadi udah lebih enak dibawa. Kami sudah sampai di Ulunggur Lake atau Danau Ulunggu. Jadi danau ini masuk ke dalam 10 besar danau air tawar terbesar di Tiongkok. Setelah melanjutkan perjalanan sekitar 450 km lagi ke arah utara dari gurun pasir sebelumnya, akhirnya kami sampai di Ulunggu atau Danau Ulunggur. Danau ini masih terletak di daerah Fuhai, Altai, Xinjiang Utara, yang berbatasan dengan negara Kazakhstan di sebelah barat dan negara Mongolia di sebelah timur. Dengan luas 1035 km persegi, danau ini merupakan salah satu dari 10 danau air tawar terbesar di Tiongkok. Anak sungainya yang utama adalah Sungai Ulunggur. Danau ini merupakan danau endorheic, yaitu jenis danau yang berada di dalam cekungan tertutup dan tidak memiliki aliran air keluar menuju sungai lain atau laut. Danau Ulunggur adalah salah satu dari 2 danau perikanan terpenting di Xinjiang dan merupakan rumah bagian ratusan spesies burung yang bermigrasi. Selain itu, penduduk lokal juga memanfaatkan danau ini untuk aktivitas berenang, berperahu motor, parasailing, dan permainan air lainnya.
Oh iya teman-teman, melalui sejarah yang panjang, sekarang wilayah ini ditempati oleh etnis Han sebagai etnis mayoritas, namun terdapat pula etnis Kazakh, Kirgiz, Mongol, dan Uighur. Later. Kami sekarang sedang berjalan untuk mencari makan malam yang super malam karena sudah jam 10.30 malam teman-teman baru cari makan. Tadi matahari mulai terbenam itu jam 10 kurang dan langit mulai benar-benar gelap itu sekitar jam 10 lewat. Jadi kehidupan di sini ya benar-benar sangat malam, makan malamnya juga. Di sekitaran hotel kami banyak tempat makan.那这是 Uncle Auntie saya mau makan. Tadi kami memesan sate daging domba sama ikan bakar. Bumbunya tetap bumbu seperti ini ya teman-teman, khasnya. 到西北过来，所有的都是干辣，各种辣。老婆，你看看。好。Sudah selesai makan ya teman-teman. Makanannya ya begitu ya di tempat wisata dengan harga yang mahal tapi rasanya kurang. Sekarang kami berlima nih karena satu teman lagi yang baru ketemu dari grup jalan-jalan. Dia sudah lelah dan nggak terlalu lapar jadi dia udah pulang hotel duluan. Kami berlima doang tadi pergi makannya. Sekarang kayaknya kami mau pergi ke supermarket untuk belanja sedikit makanan, cemilan, snack untuk di perjalanan. Ternyata di belakang toko snack ini ada toko kelontong seperti ini, seperti gudang, barangnya banyak.这里空空的，干嘛？还吃的是蛋糕。Tadi suami ke bagian dalam supermarket ya kayak toko kelontong gitu beli sendal teman-teman karena tadi di pinggir danau itu kan si An bermain, suami jagain pas ombaknya dateng kenceng jadi itu basah, sedangkan dia nggak sempat lari karena An masih bermain, jadi kan dia tetap pegangin tangannya An ya, jadi sepatu dan celananya dia basah, sedangkan yang nggak bawa sepatu cadangan adalah dia, saya dan An ada sepatu cadangan. 这个太大了。这有不好呀？没得推了，好，谢谢。我看尝尝。没得推了，要吃了。 Katanya ini namanya lohan, semua? 老汉瓜，老汉。 Oh, lohan kuah. Teman-teman maaf ya tadi videonya kepotong karena harus buru-buru balik ke penginapan, sudah dipanggil. Ini tadi namanya lohan kuah. Jadi ini seperti blewah rasanya, tapi ini buah-buahan khas Xinjiang ya. Jadi sejenis melon-melonan tapi khas sini lah. Di luar daerah Xinjiang ini kami jarang nemuin sih ya, walaupun di China Utara juga. Jadi teman-teman kami masih ikut tur ya besok ya. Besok itu malah perjalanannya lebih panjang lagi, kalau nggak salah membutuhkan
8 jam perjalanan. Kami harus berangkat jam 8, jam 4 sore baru sampai. Jadi maka dari itu mengapa ini salah satu alasan juga kami booking tour seperti ini, supaya tidak kelelahan menyetir di jalan gitu kan. Karena kan jaraknya nih jauh-jauh nih antara satu kota dengan kota yang lainnya di Xinjiang yang kan besar banget. Lalu tempat wisatanya belum lagi harus registrasi. Kalau misalkan kita nggak dapat registrasi pada hari yang kita datengin, ntar kita nggak bisa masuk gitu ke tempat wisata. Lalu ada beberapa kota itu yang memang tempat wisata yang memang tenar sekali. Di situ tuh mengharuskan booking hotel jauh-jauh bulan-bulan. Jadi tuh 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Makin deket mau booking hotel, makin mahal harga hotelnya. Jadi banyak orang yang cerita kalau mereka itu udah sampai sana ternyata nggak dapat hotel untuk tinggal. Jadi itulah alasan-alasan mengapa kami menjadi booking land tour seperti ini. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman, karena kami harus berberes. Besok harus pagi-pagi hari berangkat lagi karena besok perjalanannya panjang. Sampai di sini dulu ya teman-teman video hari ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya perjalanan keluarga Y selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.